Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kalian nonton video ini dan dimanapun kalian berada, semoga dalam kondisi sehat selalu ya teman-teman. Di kesempatan kali ini, izinkanlah aku dan teman-temanku dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang analisis perbaikan proses produksi ikan asap di skala IKM. Katanya, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, kalau begitu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Albar, Alia, Astri, Alin, Harul, dan Orel. Sebenarnya, mengapa sih kami penasaran dengan ikan asap? Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa ikan dapat diolah menjadi berbagai olahan yang enak dan unik. Ikan sendiri memiliki aktivitas air yang tinggi, sehingga diperlukan perlakuan pengawetan ataupun pengemasan yang tepat untuk memperpanjang umur simpannya, sekaligus mencegah dari adanya cemaran yang dapat mengontaminasi. Salah satu upaya dalam pengawetan ikan yaitu dengan pengasapan. Kelebihan dari pengasapan ikan diantaranya yakni untuk mengolah ikan segar supaya dapat dikonsumsi langsung, memberi cita rasa yang khas, dan tentunya untuk memperpanjang umur simpan ikan. Dalam pengasapan ikan, perlu diperhatikan beberapa hal yang dapat mempengaruhi mutu dan keamanan dari ikan asap yang akan dibuat, seperti mulai dari proses pemilihan bahan baku, kontaminan yang dapat hinggap, metode preparasi ikan yang akan diasapkan, alat dan bahan pengasapan, pengemasan ikan asap, dan lain-lain. Tujuan dari diskusi kita kali ini yaitu untuk mengetahui proses pengolahan ikan asap dan mengetahui aspek yang memengaruhi pembuatan ikan asap yang aman dan bermutu. Proses produksi ikan asap IKM masih tergolong sederhana dan kurang perhatian pada beberapa tahapan. Berikut, kelompok kami akan menganalisis perbaikan proses produksi ikan asap skala IKM yang bertujuan untuk menambah nilai mutu dan jual produk. Berikut merupakan salah satu contoh video proses produksi ikan asap secara IKM. Pada tahap pemilihan bahan baku dan preparasi seperti pada video, tergolong masih kurang terkontrol, seperti pemilihan ikan yang tidak diperhatikan, ikan tersebut segar atau busuk, penyimpanan ikan yang tidak diperhatikan, pencucian dan penggaraman yang tidak dilakukan, serta pelekatan ikan yang sembarangan dan tidak diperhatikan higienisasinya. Selanjutnya adalah proses pengasapan. Proses pengasapan yang dilakukan masih dilakukan secara terbuka, sehingga asap tidak terkonsentrasi yang menyebabkan pengasapan kurang optimal. Peletakan dan posisi ikan dalam pengasapan juga belum diperhatikan. Peletakan posisi ikan yang benar dapat mempercepat berkurangnya kadar air sehingga pengasapan lebih optimal. Pada tahap pengemasan, kemasan yang digunakan masih berupa kertas koran. Kemasan juga perlu diperhatikan agar tidak terkontaminasi kotoran dari luar. Berikut merupakan kriteria sortasi bahan baku ikan asap. Yang pertama, kondisi fisik ikan. Kondisi fisik ikan yang baik yaitu yang utuh dan tidak cacat. Yang kedua yaitu mutu organoleptik. Berikut merupakan ciri-ciri ikan segar dan ikan yang sudah tidak segar. Dilihat dari matanya, ikan segar memiliki mata yang terang dan jernih, permukaan mata menonjol dan kenyal. Sedangkan ikan yang sudah tidak segar memiliki mata yang cenderung mengkerut dan keruh. Matanya juga kemerahan dan cekung. Selanjutnya, dapat dilihat dari insangnya. Insang ikan segar berwarna merah dan segar, tertutup oleh lendir yang bening. Seperti terlihat dalam video, warnanya merah dan segar dan lendirnya bening. Selanjutnya, ikan yang tidak segar itu memiliki warna insang yang tergolong coklat. Berikut ditunjukkan. Nah, dan juga ada terpisah antara satu sama lain, insangnya terpisah dan juga ada lendir keruh. Selanjutnya adalah kulit dan sisik ikan. Nah, bisa dilihat pada ikan segar kulitnya terlihat mengkilat dan terang, serta sisiknya itu menempel kuat pada tubuhnya. Ketika digesek, dia tidak mudah terlepas. Nah, tetap stay di tempat gitu. Selanjutnya, pada ikan yang sudah tidak segar, kulit dan sisiknya itu tampak kusam dan sisik mudah terlepas ketika digesek. Nah, mudah terlepas. Dapat diambil juga.
Selanjutnya, kriteria ikan segar atau tidak segar juga dapat dilihat dari dinding perut ikan. Seperti dilihat pada video, di sini ada ikan yang segar. Apabila dinding ikan dipencet, dia akan elastis dan dapat kembali dan juga terasa kenyal. Sedangkan pada ikan yang sudah tidak segar, teksturnya cenderung lunak. Apabila ditekan, dia tidak bisa kembali lagi, tidak elastis kembali. Dan isi perutnya juga mudah terurai. Dapat dilihat juga isi perutnya keluar atau mudah terurai. Selanjutnya dari segi bau ikan segar itu seperti bau laut dan tidak mengganggu penciuman. Sedangkan bau ikan yang sudah tidak segar itu amis, menyengat. Selanjutnya, preparasi. Preparasi merupakan hal yang sangat penting diperhatikan untuk mengurangi kerusakan pada produk ikan asap. Masalah yang biasanya terdapat pada preparasi adalah pada proses penyiangan dan penggaraman. Ikan yang berukuran besar dan berdaging tebal hanya disiangi saja. Hal ini membuat kandungan air dalam ikan masih tinggi dan proses penggaraman dan pengasapan tidak optimal. Kemudian biasanya ikan langsung memasuki tahap penggaraman. Namun dibutuhkan banyak garam agar ikan cepat kering. Maka untuk mengatasi hal tersebut dilakukan proses preparasi ikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pencucian dan penyiangan. Ikan dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran, sisik, dan lendir pada ikan. Kemudian ikan disiangi dengan cara membelah pada bagian perut dan membersihkan kotoran yang ada di dalam perut ikan. Ikan harus difilet jika berukuran besar dan berdaging tebal. Kemudian ikan tersebut dicuci dan direndam dengan larutan air garam. Proses pencucian dan penyiangan ini dapat mengurangi kandungan mikroba. Selanjutnya, penggaraman ikan. Penggaraman ikan dapat dilakukan dengan cara menaburkan garam di bagian perut ikan dan dikeringkan selama 10 menit. Menurut Adawiyah, pemberian garam berfungsi untuk menghambat pertumbuhan mikroba yang ada dalam tubuh ikan. Selanjutnya, pengasapan. Tujuan pengasapan untuk mengawetkan dan memberi warna serta rasa dan aroma pada ikan asap. Daya awet ikan asap tergantung pada lamanya pengasapan dan volume asapnya. Lama pengasapan dan volume pengasapan dapat dipengaruhi oleh jenis bahan bakar yang digunakan, alat pengasapan, penyusunan dan posisi ikan, dan cara pengasapan ikan. Alat pengasapan yang digunakan oleh industri kecil dan menengah ikan asap rata-rata masih bersifat tradisional, yaitu dengan sistem tungku terbuka seperti pada gambar. Kekurangan dari sistem tungku terbuka ini adalah asap dan panas bergerak mengikuti arah aliran angin, sehingga asap tidak terpusat pada ikan dan cenderung menyebar ke segala arah. Dampak yang terjadi apabila asap tak terpusat pada ikan antara lain, pertama, kematangan ikan tidak merata dan juga warna produk akhir ikan menjadi tidak seragam. Yang kedua, waktu pengasapan menjadi lebih lama, yaitu sekitar 5-6 jam sehingga dapat berakibat pada pemborosan bahan bakar. Yang ketiga, penyebaran asap dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti ispa pada pekerja akibat lamanya waktu terpapar asap. Untuk menyelesaikan masalah ini, dibuatlah rancangan alat pengasapan dengan sistem tungku tertutup dengan tujuan utama agar asap dapat terfokus pada ikan dan tidak menyebar ke segala arah. Alat ini didesain memiliki 3 pintu utama, yaitu pada bagian kiri, kanan, dan depan untuk mengatur volume asap dan panas sehingga kualitas ikan asap yang dihasilkan menjadi lebih bagus. Lalu, alat ini juga dilengkapi dengan cerobong asap untuk mengatur sirkulasi asap agar efek panas merata di seluruh bagian daging ikan. Kapasitas alat ini juga besar, yaitu sekitar 100 tangkai ikan untuk sekali pengasapan selama 3 jam. Waktu pengasapan lebih efisien karena panas terdistribusi secara heterogen pada ikan. Untuk bahan bakar yang digunakan alat ini berasal dari sabut dan tempurung kelapa. Bahan bakar ini dapat memberikan keuntungan lebih pada produk akhir ikan. Saat sabut dan tempurung kelapa dibakar, maka dapat menghasilkan senyawa-senyawa seperti senyawa fenol yang dapat bereaksi dengan lemak ikan sehingga menghasilkan daging ikan yang berwarna kuning keemasan. Lalu, ada asam organik yang dapat membangkitkan aroma dan bersifat antimikroba. Selain itu, ada juga senyawa alkohol dan karbonil yang dapat membentuk cita rasa spesifik pada daging ikan.
tahu nggak sih kenapa terkadang kita suka menemukan ikan asap yang kering teksturnya dan cenderung kehitaman, akan tetapi tekstur di dalamnya cenderung lembek? Tentunya hal ini tidak kita inginkan ya. Ternyata hal ini dipengaruhi oleh salah satu faktor penting dalam proses pengasapan. Ya, betul, posisi ikan saat pengasapan. Semakin ke atas, energi panas yang terpancar semakin kecil karena panas dari bara api terdistribusi secara heterogen pada setiap rok ikan, di mana panas telah diabsorpsi oleh daging ikan yang berada di rak bagian bawah. Volume asap yang dihasilkan juga sangat banyak semakin atas rak ikan. Asap yang berlebih justru akan merusak tekstur, warna, serta kualitas daging ikan itu sendiri. Pertama, tekstur daging ikan akan kering pada permukaan luar, tetapi masih basah pada bagian dalam. Kemudian warnanya juga cenderung kehitaman secara tidak merata. Selanjutnya, kadar air pada daging ikan seperti ini masih tetap tinggi, di mana kadar airnya lebih dari 60% dan dapat memicu tumbuhnya mikroba. Hal ini tentunya menyebabkan perlunya rotasi ikan, di mana rotasi posisi ikan ini perlu dilakukan setiap 20 menit sekali. Posisi ikan saat pengasapan di industri kecil dan menengah cenderung berfungsi merebah. Hal ini menyebabkan air di dalam ikan tidak dapat keluar secara penuh dan masih terkandung dalam ikan. Kadar air maupun awa yang terdapat pada ikan asap menentukan daya tahan ataupun lama waktu penyimpanan pada produk ikan asap. Oleh karena itu, posisi saat pengasapan lebih baik dibagi dua dan ditonjolkan seperti pada gambar, sehingga kadar air dapat keluar dari ikan tersebut secara baik. Kemasan yang biasa digunakan pada pedagang ikan asap di kios ataupun sentra adalah koran bekas. Koran bekas ini digunakan sebagai alas ikan asap. Pada kondisi ini, ikan asap dapat kontak langsung dengan udara di sekitar dan memungkinkan adanya bakteri yang menempel pada ikan asap. Nah, selanjutnya ada pengemasan menggunakan plastik HDPE tanpa vakum. Plastik HDPE-nya sih tidak masalah ya, karena sudah food grade. Namun pada kemasan ini, kemungkinan besar oksigen terjerap dalam kemasan dan masih kontak langsung dengan ikan asap. Kenapa para pedagang memilih kedua kemasan tersebut? Karena keduanya murah, bahkan koran bekas itu dijual kiloan. Mudah didapat juga baik di toko-toko ataupun tempat lain, serta mudah diaplikasikan. Tinggal diletakkan di alas ikan asap atau dimasukkan ke dalam plastik. Namun hal ini buruk bagi kualitas dan keamanan ikan asap, yaitu dapat menyebabkan oksidasi karena adanya oksigen. Lalu pembusukan karena adanya bakteri pada ikan asap yang memerlukan oksigen untuk tumbuh. Pada akhirnya, ikan asap tidak akan bertahan lama, mungkin hanya akan berumur 1 hingga 2 hari pada suhu ruang. Nah, sebaiknya pengemasan ikan asap dilakukan dengan pengemasan vakum. Pengemasan vakum atau pengemasan hampa udara ini ditujukan untuk penyimpanan dalam waktu lama. Konsep pengemasan vakum sendiri adalah mengeluarkan oksigen dari dalam kemasan, sehingga tidak ada ruang antara ikan asap dan kemasan itu sendiri. Keuntungan menggunakan kemasan vakum tentunya mencegah oksidasi, karena tidak ada oksigen. Juga menghambat pertumbuhan bakteri, karena bakteri yang memerlukan oksigen tidak dapat tumbuh dengan optimal. Serta jika tidak ada oksidasi dan bakteri, maka umur simpan ikan asap akan lebih lama. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.